Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadijah Hussein dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kimia unsur. Pengertian unsur. Unsur kimia merupakan suatu zat yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Dengan kata lain, unsur adalah bahan dasar atau terkecil yang menyusun semua materi. Setiap unsur unik atau memiliki sifat karakteristiknya sendiri yang berbeda untuk setiap unsur lain. Biasanya untuk memudahkan, setiap unsur mewakili dengan simbol beberapa huruf, seperti H untuk hidrogen, O untuk oksigen, atau C untuk karbon. Selain itu, setiap elemen memiliki nomor atom yang berat yang berbeda. Unsur juga dikenal dengan sebutan atom. Saat ini terdapat 118 unsur kimia yang dikenal dengan 20% diantaranya tidak bersedia di alam dan hanya diketahui melalui sintesis laboratorium. Setiap unsur dapat bergabung satu sama lain untuk membentuk berbagai macam zat yang lebih kompleks atau disebut senyawa. Jumlah senyawa yang mungkin terbentuk dari unsur sangatlah tidak terbatas. Ketika dua atau lebih unsur membentuk senyawa, maka mereka akan kehilangan sifat dan identitas awal mereka sebagai suatu unsur dan memiliki sifat dan identitas baru sebagai nyawa. Atom berdasarkan teori atom. Saat ini, atom tersusun dari partikel yang lebih kecil, yaitu disebut proton, neutron, dan elektron. Secara lebih detail, atom yang berupa suatu nukleus yang mengandung proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan negatif. Nukleus tersebut dikelilingi oleh sekelompok elektron yang bermuatan negatif. Massa dari atom itu sendiri juga sangat dipengaruhi oleh ketiga partikel ini. Karakteristik dari kimia unsur sangat terkait erat dengan jumlah dan pengaturan elektron yang ada di dalam atom. Dengan demikian, unsur-unsur yang ada saat ini dibedakan satu sama lain oleh nomor atomnya. Berdasarkan hal tersebut, maka para ahli kimia telah menemukan klarifikasi unsur yang akan memudahkan kita melalui yang dikenal dengan tabel periodik. Tabel periodik adalah suatu tabel yang mengatur semua unsur kimia yang dikenal dalam suatu bentuk yang informatif. Unsur-unsur kimia disusun dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam urutan meningkatkan nomor atom. Kenaikan nomor atom tersebut juga diikuti dengan kenaikan massa dari atom itu sendiri. Tabel periodik, baris disebut periode. Tingkat periode suatu unsur kimia menunjukkan tingkat energi tertinggi yang dimiliki oleh elektron dalam unsur tersebut dalam keadaan dasar. Dalam satu baris atau dalam satu periode, tingkat energi atom meningkat dari kiri ke kanan, sedangkan unsur yang menepati kolom disebut dengan golongan. Atom yang berada dalam suatu golongan cenderung memiliki konfigurasi elektron yang identik dan akibatnya memiliki perilaku yang sama secara kimiawi. Berikut ini merupakan contoh dari tabel periodik unsur. Klarifikasi unsur kimia dengan jumlah sebanyak 118 unsur kimia, maka diperlukan suatu klarifikasi terhadap unsur kimia tersebut. Berdasarkan tabel periodik unsur yang dibuat oleh Mendeleev tersebut, semua informasi bisa didapatkan karena tabel tersebut disusun dengan atom yang paling sederhana dan diurutkan berdasarkan nomor dan massa atom. Berdasarkan susunan tabel periodik unsur tersebut, unsur kimia dapat diklarifikasikan ke dalam beberapa golongan. Yang pertama, golongan logam alkali. Dalam tabel periodik unsur, logam alkali dapat ditemukan pada grup 1 atau kolom pertama tabel. Atom pada golongan ini berkilau dan tidak terlalu keras, sehingga dapat dipotong menggunakan pisau. Logam alkali dimulai dari litium, Li, dan diakhiri dengan francium, yaitu Fr. Golongan logam alkali sangat reaktif dan akan sangat mudah terbakar atau meledak jika mengalami kontak dengan air, sehingga diperlukan penyimpanan yang terhindar dari
air seperti menggunakan minyak atau gas. Yaitu golongan logam alkali tanah. Logam alkali tanah berada pada grup 2 dalam tabel periodik unsur, dimulai dari berilium Be dan diakhiri dengan radium yaitu Ra. Masing-masing atom dalam golongan ini memiliki 2 buah elektron terluar yang membuat unsur ini tidak terlalu reaktif seperti logam alkali. Namun logam golongan ini juga jarang ditemukan dalam bentuk bebas. Di dalam reaksi kimia yang terjadi dengan unsur ini biasanya cukup lambat dan menghasilkan sedikit. Golongan selanjutnya yaitu lantanida yang cukup panjang untuk masuk ke dalam baris ketiga, sehingga golongan ini dipecah menjadi baris tersendiri di bawah tabel. Golongan lantanida dimulai dari nomor atom bernomor 57 hingga 71. Unsur dalam golongan ini memiliki warna putih keperakan dan dapat ternoda jika mengalami kontak dengan udara bebas. Golongan yang keempat yaitu golongan aktinida. Sama seperti lantanida, golongan aktinida juga tidak berada dalam tabel periodik unsur, namun terpisah di bawah tabel yang terdiri dari atom bernomor 89 hingga bernomor 103. Dari semua unsur golongan ini, hanya thorium, Th, dan uranium, U, yang terdapat secara alami di bumi dalam jumlah yang sangat besar, dan semua unsur golongan ini bersifat radioaktif. Yang kelima yaitu golongan logam transisi. Golongan ini berada dalam tabel periodik yaitu semua yang berada pada grup 3 hingga 12 disebut sebagai logam transisi. Sifat unsur logam transisi yaitu keras namun mudah ditempa, mengkilap, dan memiliki konduktivitas yang sangat baik. Ketika Anda mendengar istilah logam, maka golongan halogen. 4 unsur teratas dari grup 17 yaitu berawal dari fluor, F hingga astatin yaitu At, merupakan unsur golongan halogen yang merupakan bagian golongan bukan logam. Halogen cukup reaktif secara kimia dan cenderung berpasangan dengan logam alkali untuk menghasilkan berbagai jenis garam seperti NaCl, KCl, NaF, dan lain-lain. Selanjutnya itu gas mulia. Gas mulia tidak berwarna, tidak berbau, dan hampir semuanya tidak reaktif. Dalam tabel periodik unsur, gas mulia mendapati grup 18. Contoh unsur kimia dan aplikasinya. Semua unsur kimia yang ada di bumi ini memiliki manfaat dan kegunaannya masing-masing. Berikut ini rangkuman contoh beberapa unsur kimia yang sering digunakan. Yang pertama itu hidrogen atau H. Hidrogen merupakan gas yang mudah meledak dan merupakan unsur yang paling ringan. Unsur ini menyusun 90% atmosfer bumi, sehingga keberadaan hidrogen di bumi ini sangat digunakan sebagai bahan bakar gas dan cairan. Hidrogen juga telah digunakan sebagai bahan bakar utama untuk pesawat ulang-alik milik NASA dan banyak juga digunakan oleh industri perminyakan dan manufaktur. Karbon C. Karbon adalah dasar atau penyusun dari semua bahan organik yang ada di bumi. Bahan bakar, gas alam, batu bara, dan minyak bumi juga tersusun oleh atom karbon yang membentuk rantai. Karbon juga dapat membentuk sebuah grafik yang biasa digunakan untuk pensil, cawan, lebur, dan elektroda. Berlian murni juga terbuat seluruhnya oleh atom karbon. Selanjutnya itu aluminium atau Al. Seperti yang kita tahu bahwa aluminium adalah logam anti korosi yang memiliki bobot cukup ringan. Aluminium adalah logam lunak yang banyak digunakan setiap kaleng makanan, peralatan dapur, pesawat terbang, suku cadang, otomotif, dan aplikasi lainnya. Selanjutnya itu silikon atau Si. Silikon adalah salah satu jenis unsur logam yang keras di mana unsur ini biasa digunakan secara luas dalam industri semikonduktor dalam bentuk elektrolit, solid state. Untuk aplikasi itu, silikon harus didoping dengan boron, gallium, fosfor, atau arsenik. Itulah artikel yang menjelaskan secara lengkapnya mengenai materi pengertian kimia unsur, jenis dan contohnya, pengaplikasinya,